Satu, tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin. Saya ulangi nggih, Bu. Nggih. Kenapa kok saya ulangi? Karena ketika nama Nabi kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut jenengan boten jawab. Kalau ada orang punya rokok, saya contohkan tahu rokok, mohon maaf ada di meja sana. Kalau ada orang punya rokok, terus diambil satu batang, terus kita opo cari wong Jawa di Sumet, bahasa Indonesianya apa? Mon meturen iso olet. Terus sisanya dimasukkan, temannya ndak dikasih, itu apa namanya? Medit nggih. Moncan meduren cerek, lek jawine medit. Kalau kita punya uang, terus ada teman, tetangga, sahabat, kenalan mau pinjam ndak dikasih. Padahal kita punya, bilangnya dia budak nyekel duit. Memang kita tidak pernah pegang, wah, uangnya ditaruh di dompet, di laci, nggih, atau di rekening, nggih. Terus temennya tidak dikasih, itu apa namanya? Medit ya, cerai. Kalau kita punya makanan enak-enak, sementara tetangga kita hanya diberi baunya saja, dikei ambune saja, itu namanya medit. Tapi ada yang paling medit daripada ini. Ono sing luweh medit saking niki nggih menika. Kalau nama Nabi kita disebut, kita tidak menjawabnya. Paling medit yang paling cerai wong, ya ketika nama Nabi kita disebut, kita tidak menjawab. Ciri-cirinya orang medit, tanda-tandanya orang pelit. Yang pertama, satu, tidak pernah membawa rokok. Kemana saja yang dibawa korek saja. Cari setelannya, cari pasangannya. Kalau kita bertamu ke rumahnya, tidak pernah dikasih kopi. Air gini aja. Orang dianggap kencing manis, tidak boleh minum kopi, tidak boleh minum teh, sehingga harus minum air mineral. Nggih nuwun sewu, Pak. Lek cuman kados ngeten teng griya kula kathah. Tapi pun sampean pun damel kopi nggih. Pun mendel mawon, lenggah mawon niki guyonan cuman, Pak. Ya sik kongkon ngoncek dhewe. Mari ini kongkon nublek dhewe. Ciri berikutnya orang medit itu, berikin ini sininya. Moncan meduren celkong. Lek Jawi ini napa? Celgung ini lah. Tapi sampean pun cepeng, jangan dipegang sudah. Sampean pasti cekeli tadi. Ndak usah dicekeli. Masih wongi medit tapi wongi lemu, tetap ndak jeru gini. Saya ulangi nggih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Hadratal muhtaromin, para kiai, para alim ulama, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid Baitul Muttaqin lingkungan Kloncing, Kelurahan Karangrejo, RT 2 nggih. RT 23, RW 23 nggih. RT ini pinten? 03. Ya tina. Oh, aku di demo. Wah, ya. Saya tadi bincang-bincang dengan beberapa pengurus takmir, ada penasehat, Bapak Manan, Bapak Rustam Mandir, terus satunya almarhum ketua takmirnya yang saya hormati, Bapak Samsul Arifin, dan segenap pengurus takmir masjid yang lain dari seksi-seksi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh jemiyah, yasinan, tahlilan, dan juga segenap muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada malam hari ini saya ditakdirkan oleh Allah untuk hadir di tempat ini, walaupun sebelumnya belum ada jadwal, tapi Allah masih menakdirkan kita semuanya di tempat ini. Kita memang diperintahkan untuk berusaha dan berjuang. Tetapi apa hasilnya itulah takdir dari Allah. Saya pernah mendengarkan dari beberapa ulama, katanya ada di kitab Anatolibin bahwa per hari itu Allah sudah menentukan tempat takdir dan apa yang kita makan. Contoh misalnya saya hari Senin jam sekian minum teh, jam sekian mangan soto, jam sekian minum air, itu sudah ada tulisannya. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berjuang dan berusaha, dan pada akhirnya itulah keputusan dari Allah. Kalau memang ini yang ada di depan saya itu memang tercatat takdir tulisan saya, maka pasti akan diminum dengan saya. Tetapi kalau bukan takdirnya, pasti tidak akan diminum. Allahumma la malil ma taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'udul jaddi minkal jadd. Rezeki tidak akan tertukar dengan orang lain. Kalau sudah memang milik saya, tidak akan ke panjenengan. Kalau sudah memang ke milik panjenengan, tidak mungkin ke saya. Lek cen wis endak dak kira iya, lek iya dak kira endak. Apapun, saya berangkat dari rumah, bismillah, ini takdir Allah, saya juga duduk di sini. Saya malah perhitungan saya, ini paling acaranya di teras masjid, menghadap ke timur, muslimin muslimat menghadap ke barat, saya menghadap ke timur, berhadapan. Ternyata berbeda dengan perkiraan saya, ternyata saya menghadap ke barat, jenengan yang menghadap ke timur, gitu. Itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa yang kita terima dari Allah, mari kita syukuri. Saya pernah dengar lagu itu, syukuri apa yang ada, hidup ini anugerah, kan itu. Jadi saya syukuri sudah. Bah ketemu Mbak Opo, Mbak Iki, yaitu sudah takdir dari hari ini. Saya ditakdirkan oleh Allah ketemu panjenengan semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini akan terulang kembali di lain-lain waktu yang akan datang. Amin Allahumma. Dan juga mudah-mudahan kita nanti bertemu di akhirat nanti. Mudah-mudahan ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Kausar. Ditunggu kita oleh Allah nanti di sana. Dan masuk di surganya Allah Subhanahu. Saya juga pernah mendengar bahwa
sesama Islamnya, mukmin dan mukminin dan mukminat, itu boleh tolong menolong nanti di akhirat. Kalau begitu, kalau memang boleh tolong menolong, bagaimana kalau hari ini kita sepakati perjanjian? Bisa? Bisa kita sepakati? Umpami jenengan melebet surga, umpama jenengan masuk surga, terus yang pegang mic ini masuk neraka. Kok bisa Kiai? Wong jenengan sudah Kiai kok, pengasuh pesantren kok masih mau masuk neraka? Belum jelas Pak. Banyak orang itu karirnya dari awal baik, rajin ibadah, tetapi akhirnya su'ul khotimah. Ada yang dulu bajingan, preman, kemudian bertobat dan akhirnya husnul khotimah. Tapi kita hari ini MOU, janjian, canreng mudura janjian. Lek jenengan melebet surga, kula sing melebet neraka, kula njaluk tulung ten jenengan supaya kula ditarik, agar saya ditarik masuk Setuju? Sepakat? Lanangan ndak jawab. Jenengan kok boten jawab lanangan. Wong sampean boten jelas dia, Pak. Sampean ku boten jelas dia masuk surga apa tidak. Tetapi umpamanya saya yang masuk surga, jenengan yang masuk neraka, saya yang narik jenengan. Nggih. Tapi lek padha mlebu neraka, kula mlebet jenengan mlebet, ndak usah kontak kok. Mak kate ngurusi uang. Awak lek duwe utang masuk kate ngurusi utange uang. Nggih napa nggih? Abek cet le susah mak ngurusna susah noreng. Nggih napa nggih? Jadi mudah-mudahan kesepakatan ini sama-sama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, kemampuan, kesabaran dan keistiqomahan untuk bisa mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Yang ketiga, saya tadi kula kengken mau idoh sekedarnya itu 15 menit Pak. Kalau 2 sekedar 30 menit. Kalau 3 sekedar itu 45. Tapi saya harus paling lambat jam 9 kurang seperempat harus ada di masjidnya Kiai Muhyiddin Musadi kampus Pak. Karena ini sebenarnya tidak ada jadwal, saya ditelepon oleh Pak Samsul Arifin untuk bisa hadir. Loh kok kebetulan saya ada jadwal dekat. Ya saya sekalian, umpamanya jadwal jauh Silo saya tidak mungkin berani. Karena dekat oke sudah paling sini karena 15 menit. Alhamdulillah. Tetapi sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang peringatan Dzikra Maulidir Rasul, mungkin saya perlu memperkenalkan diri Pak. Nama lengkap saya Muhammad Yazid Khobir. Rumah saya kalau dari sini arah Mangli lampu merah ke kanan ketemu puskesmas panti ke kiri mungkin 500 meter nyampe sudah Pak. Tanya biasanya saya dipanggil Lora, Raya Zid, sudah tahu Pak. Insya Allah dari Mangli mencek sudah insya Allah tahu. Tapi kalau Mangli mungkin agak mengkhawatirkan, agak ke utara sedikit, insya Allah sudah tahu. Nomor telepon saya Bu, yang punya HP bisa ditulis 082 330 622 796. Kok sampai dengan nomor teleponnya Kiai? Ya barangkali mau ngundang. Gak usah ruwet-ruwet menyang nang omah. Saiki Kiai akeh lek didol larang ndak payu. Wis tak kek nomor ae wis. Saya satu saudara 12 orang. Kaget. 12 meneng sampean cok kaget sih. Mari ini tak jelas no.
Saya kebetulan yang nomor 10. Nomor 10, ibu saya 16. Nah itu, makanya cak abu kada. Oh jadi 16 Bu. Ibunya banyak, saya dari istri yang paling muda. Jadi ibu saya dulu mondok di Aba, terus kok cocok ke Aba saya diambil. Tadi kiai ini oleh santri nih. Kebetulan kok saya gitu juga dulu. Saya ngajar di rumahnya kakak saya, kok dijodohkan oleh Allah dapat santri. Padahal sebenarnya dia bukan cinta pertama saya. Tapi takdir Allah lah yang menentu. Saya udah takdir. Coba sampean Pak Bapak. Istri yang sampean ini sekarang apakah orang pertama yang Anda cintai? Belum tentu juga. Nggih napa nggih? Ibu juga gitu, suami Anda hari ini bisa jadi bukan orang yang Anda cinta pertama dulu. Nggih kan? Nggih Bu. Kok boten nyaut sampean Bu? Dosa sini sini. Nggih. Itu aja sekedar perkenalan saya. Yang berikutnya, sekarang Dzikra Maulidi Rasul mengingat ada beberapa orang apalagi dari kelompok-kelompok tertentu yang kami sebut Wahabi dan Salafi bahwa peringatan Maulid ini bid'ah, tidak diperkenankan. Mari sembahyang salaman bid'ah. Dan sukanya begitu memang. Moncan madura pera gioreng melolo. Padahal kita hidup ini memang harus berbeda. Sama dengan kita hidup bertetangga, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pedagang. Perbedaan itu harus ada. Dan ketika berbeda dengan kelompok mereka, kita dianggap kafir, Pak. Padahal ini sudah ada tuntunannya. Coba, jenengan punya anak nggih. Gula ini abidatu mutur apa coba gula? Jawa nggih. Nggih sampean lek medunten mboten semerap nggih. Padahal kula niki MA Madura As, tapi saya tahu diri. Saya harus ini pidato di tempat ini tidak boleh banyak pakai Maduranya. Harus pakai Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, ketika kita punya anak, ada selamatan cuplak udel nggih. Ono selapanan. Ono medun lemah. Padahal anak yang kita selamati itu yang kita kadang kita ada ulang tahun, happy birthday. Padahal itu belum jelas mau jadi apa nanti. Nggak jelas. Padahal Rasulullah ini sudah jelas nantinya akan menjadi ketika Nabi lahir Bu, patung-patung berhala berjatuhan Bu, roboh kabeh ketika Rasulullah lahir, roboh semua. Dan api yang disembah oleh kelompok Romawi dulu tuh padam. Sampean tidak percaya gitu. Ketika Rasulullah bayi itu digendong oleh yang menyusui Rasulullah, yang namanya siapa yang menyusui Rasulullah? Bu, siapa? Siti. Siti lah. Halimatus itu yang menyusui Bu. Ketika Rasulullah dibawa ke Ka'bah, membuka pintu Masjidil Haram dibuka Bu. Ada patung yang paling besar di sana yang disembah oleh orang kafir Quraisy, namanya Hubal itu. Itu batu Bu, batu yang besar dan diukir dan disembah oleh orang sana. Itu ketika bayi Rasulullah masuk ke sana, dingklu. Ini batu dingklu. Kemudian ketika Rasulullah berhadapan dengan Hajar Aswad, biasanya orang kalau ke Mekah kan mengelilingi Ka'bah dan berusaha mencium Hajar. Loh ini Hajar Aswadnya yang datang mencium Rasulullah. Loh kok sekarang diperingati ini bid'ah? Kafir, tidak ada tuntunannya. Sekarang saya mau tanya, ada ndak peringatan hadirilah haul
baginda Rasulullah? Ada. Hall wafatnya Rasulullah? Ada. Leenten pengajian hall Rasulullah, panitianya dipanggil. Panitianya ada beres itu. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, kenapa kalau Rasulullah itu diperingati kelahirannya kok tidak di holi wafatnya? Karena Rasulullah tidak bisa dikatakan wafat kalau kita bisa dikatakan wafat. Kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, li'anna maulidahu min a'dhamin ni'am. Kelahiran Rasulullah itu adalah nikmat yang besar dari Allah. Kenapa kok bisa nikmat yang besar dari Allah? Kita tahu Allah karena ada Nabi Muhammad. Kita tahu sopan santun karena ada Nabi Muhammad. Karena Rasulullah itu dilahirkan memang untuk memperbaiki akhlak manusia. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah dilahirkan di bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Saya kembali kepada kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi. Li'anna maulidahu, karena sesungguhnya kelahiran Nabi Muhammad min a'dhamin ni'am, itu suatu kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wafatahu, sedangkan wafatnya Rasulullah min a'dhamil masaib, itu suatu musibah yang besar. Maka kita tidak pantas memperingati musibah, kita yang pantas adalah memperingati kelahiran. Wa atta bisyari'atu ala ithari sukri wan ni'am was sukut alal masaib. Kalau kita punya kenikmatan, kita harus pertunjukkan, kita harus syukuri. Lek duwe musibah ojo rame-rame. Enggak, kadang kita terbalik. Lek enggak ada musibah, tonggone dikanda. Ya apa usahane sampean? Ndak hasil, wis rugi entek sawah kena didol. Coba ada keberhasilan. Lek hasil apa? Ya apa bisnisnya hasil? Iya hasil sak rokokan iku. Padahal hasil 50 juta. Ngomong sak rokok. Padahal anjuran syariat agama, kalau kita punya kenikmatan tunjukkanlah. Kenikmatan itu, kalau punya kesusahan kita diam. Siapa yang tidak punya susah hari ini? Ngacung. Yang tidak punya susah. Semuanya punya kesusahan. Tapi kulo kandani, Bu. Lek jenengan gak ada susah, empun titerno neng tonggone. Jangan dihantarkan susah itu kepada temannya, saudaranya, tetangganya. Kenapa? Karena tetangga, teman dan sahabat sama-sama susah. Saya pernah, kulo niku gak ada hutang. Rasan kulo teng tonggo. Balik sampean gak ada yotro. Piro lih? 2 juta niki pun angsal sak wulan niki boten nyaur kula. Kon berak 2 juta. Aku 30 juta. Sambat disambati. Kulo rasanan loro. Kan nggih sering dahar lemak-lemak niku kadang tanglet, tak delok ayam potong, bayam kampung, tak dahar, tak mam. Danio tepak ayam potong. Itu banyak konsentratnya sehingga lemaknya mengganggu dalam kesehatan kita. Kulo sambatan loro dengkul. Lek aku loro dengkul. Kon berak dengkul. Kon ku berak umur piro paling banter kon 50. Aku lek umur 25 wis endas weteng ngelu boyok ngelu kabeh iki. Nggih napa nggih? Tadi sampean lek sambat, disambati iki. Terus bagaimana solusinya? Banyak baca sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang baca sholawat 1 kali,
akan dibalas 10 kebaikan oleh Allah, 10 dosanya diampuni, 10 cita-citanya tercapai. Siji bilang. Selawatan nggih? Sediluk mawon nggih. Sallallahu ala Muhammad. Monggo. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Asraqal badru alaina minhul buduru misla husni kama ra'aina qattu ya wajah sururi sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean baca 1 dibalas 10. Kalau baca 10 dibalas 100. Kalau 100 dibalas 1000. Kalau 1000 dibalas bocok 10.000 Pak. Ini bukan matematika. Yang baca 10.000 wajabat alaihi, wajib kepada orang yang membaca sholawat. Syafaati, syafaat baginda Rasulullah yaumil kiamah, di hari kiamat. Bahkan orang yang membaca sholawat 1000 tidak akan wafat orang tersebut, tidak akan mati orang tersebut kalau belum melihat surganya. Kalau sudah melihat surganya maka orang ini akan meninggal dunia. Kan banyak orang wafat itu sakaratul maut mesem nggih. Sakaratul maut ditarik mesem. Kenapa? Padahal ditarik nyawanya sakaratul maut itu pedihnya luar biasa. Bagaikan kulit sapi yang ditarik sekaligus. Tapi kenapa kok mesem? Karena sudah melihat surganya tidak terasa. Oleh karena itu mari kita berbanyak sholawat, apalagi di bulan Maulidi Rasul. Susah apapun, duwe utang, sholawat. Napa malih wedokan iki lek kengken utang, masya Allah. Dereng lunas kompor gas, ngalih ning subluan. Subluan dereng lunas, ngalih ning sepeda. Sepeda turung lunas, ngalih ning kelambi. Ndak mari-mari. Padahal kalau orang mati menanggung beban itu siksa neraka. Ojo demen-demen utang nggih. Duwe utang, nyekel tasbih maca selawat. Baca wudu ndak baca wudu mau punya wudu tidak punya wudu baca selawat sah. Husuk ndak husuk selawat itu sah. Sambil delok TV, sambil delok Lesti. Silet, inset, apa boleh? Apa mana? Hotspot, on the spot, selawat. Selawat apa? Terserah jenengan. Mau selawat munjiat, monggo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biham jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biham jamis sayiat wa tarfa'na bi indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal gayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Sewu dawa temen selawat narya dawa ki ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad wa tanfarju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihi ragaib wa husnul khawatim wa yustasqal gamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumin sewu dawa. Nggih perak maca 10 20 enak selawat nari lek maca 1 sabu.
Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan. Tutuk Kamilatan pas Kalimantan Selatan, Padang, Sulawesi Utara. Terlalu panjang Kiai, ada yang pendek, enten sing cendekan Kiai, enten. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Dawa temen Kiai enten sing cendek, enten. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dawa temen Kiai enten sing cendek, enten. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dawa temen Kiai enten sing cendekan, ndak usah maca. Jaluk selawat sing apa maneh wong sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi paling cendek. Nggih napa nggih? Ya sudah. Baca selawat, kepingin Mekah, maca selawat. Saya dulu ndak punya uang, kepingin Mekah. Sawah ndak duwe sawah, wis selawat ya akhirnya nyampe. Nyampe. Iki akan sing munggah gaji apa sing ndak iki? Bu, pemane sakniki Bu daftar pinten? Ngenteni 35 tahun. Lek umur 50, umur 85, sapa sing kate nuntun? Ya wis umroh sekarang nggih. Silakan telepon saya yang mau umroh. Bulan Desember ada paket promo 16 hari 34 juta. Beri ki 20, melok sing 20. Tiga ising wong nang Mekah 35 juta ngomong lah. Larang ndak ada. Silahkan baca salawat kepingin Mekah. Sik kurang maca salawat tambahi surat Yasin. Surat Yasin sik turung budal nang Mekah tambahi surat Taubat. Surat Taubat sik turung menyang nang Mekah tambahi surat Waqiah. Tambahi surat Waqiah sik turung budal tambahi surat Tanah. Awin duwe sawah, duwe Tegal. Enten Bu, kula gadah tangga. Ya lemah cuma ukuran 100. Niku nandur lombok. Kaget kula. Kok nang Mekah wong iki? Iki paling sing tak kandhani aku iku maca selawat iki. Tak dayo wis. Kula ziarah. Sampean kok menyang nang Mekah? Enggak alhamdulillah nggih kula dikengken jenengan niku. Kula nandur lombok. Cok isi berak lombok ukuran 100 pirang berak 200 uwit. Nggih. Alhamdulillah kula dol mbek sawah-sawahe. Depak. Kadang orang berpikir begini, aku dak kate ngatul sawah, ngesakno nak putu, anak-anak. Iya lek anak putu eling teng jenengan. Kula niki sak derek rolas. Abah itu memang ndak seneng dunya dulu. Wis ngajar keseng ndak pati seneng duwe. Ndak pati tukuan sawah. Bar abah niku meninggal, ada anak 12 Candring muture ngayang ku tai pecek pangangan deh. Tidak ada yang mau dipertengkarkan, hanya doa. Jenengan doa mawon sudah padaan. Berikan ilmu agama, berikan ilmu umum, doakan malam hari. Lek duwe anak meler, dungo pengi, ojo turut tok. Salat tahajud berdoa kepada Allah, ya Allah kami tidak mampu mendidik anak kami, mungkin karena dosa-dosa kami yang terlalu banyak ya Allah. Kami banyak melakukan maksiat ya Allah, bimbinglah kami, berilah kami petunjuk-Mu ya Allah. Berilah anak-anak kami yang soleh dan soleh. Ketika anakku berangkat